Shalom, selamat pagi bagi kita sekalian. Puji syukur kepada hadirat Tuhan sehingga kita dapat bertemu lagi dalam aplikasi atau channel YouTube Solideo Gloria pada saat ini. Dan kita akan merenungkan dan membaca firman Tuhan pada saat ini. Sebelum itu mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa ya Allah yang Maha Kasih, ya Bapa ya Allah Tuhan kami, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu sehingga pada saat ini kami dapat membaca dan akan merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Sebelum itu kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, sehingga kami dapat bangun dalam keadaan sehat kuat yang hanya berasal daripada-Mu. Dan ya Bapa, firman-Mu yang pada saat ini, yang hamba sendiri yang akan bawakan bagi jemaat yang ada. Kiranya firman-Mu yang hamba bawakan tidak lalu begitu saja, namun dapat tertanam baik dalam kehidupan kami. Dan kiranya hamba yang akan berkata-kata, hamba hanya berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan, agar Engkau saja yang dipuji dan dipermuliakan. Ini kami ya Bapa, kami sambut firman-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan kembali sebagian kecil dari firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius, pasal 11 ayat 26 sampai ayat yang ke-27 yang berbunyi demikian. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan ini diberi tema hanya yang berkenan. Saudara-saudari dalam Tuhan, teks ini merupakan kata-kata Kristus tentang Dia dan Bapa yang adalah satu. Kita juga bisa melihat dalam Yohanes 30 ayat 10 dikatakan bahwa di situ Tuhan menyatakan dirinya di depan ahli Taurat bahwa Dia dan Bapa adalah satu. Dan ayat ini juga mengatakan yang kurang lebih sama tentang bagaimana orang dapat mengenal Allah ketika melihat Kristus itu sendiri. Dalam ayat 27 ini berkata, semua telah diserahkan kepadaku, bahwa semua telah diserahkan kepada Kristus oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain pada Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Orang mengenal Kristus, mereka mengenal Bapa dan juga adalah Allah itu sendiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seberapa jauh kita mengenal Allah? Atau seberapa jauh kita mengenal Kristus dalam kehidupan kita? Kita mesti bedakan antara tahu dan mengenal. Bisa saya berkata kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mengetahui Presiden kita Prabowo? Pasti kita akan mengatakan tahu. Tapi tentang perkara mengenal, belum tentu kita mengenal beliau lebih dekat. Apakah kita tahu makanan kesukaannya? Apakah kita tahu minuman kesukaannya? Apakah kita tahu jam tidurnya? Belum tentu, karena kita tidak mengenal dia lebih dekat. Kita hanya tahu beliau. Atau kalau kita ditanya, apakah engkau mengenal orang tuamu? Tentu kita akan menjawab mengenal, karena kita tahu apa yang orang tua kita inginkan. Atau apakah kita mengenal istri kita atau suami kita? Tentu saja. Karena kita tahu apa yang suami dan istri kita inginkan. Tapi jika kita ditanya tahu, misalnya, apakah kita tahu Ketua Sinode? Tahu. Siapa Ketua Sinode kita? Tapi belum tentu kita mengenal beliau lebih dekat. Sekarang pertanyaannya bagi kita, apakah kita mengenal Kristus Tuhan kita? Jangan sampai dalam kehidupan ini kita hanya sebatas tahu saja tentang Tuhan, tapi tidak mengenal Dia lebih dekat. Kita tidak tahu bagaimana pekerjaan Tuhan dalam kehidupan ini. Kita tidak tahu apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan ini. Kita tidak tahu apa yang Kristus inginkan kita lakukan dalam kehidupan kita saat ini. Jangan sampai kita hanya sebatas tahu, ya Yesus itu Tuhan. Ya, Yesus adalah Tuhan yang kita sembah dan kita muliakan. Tapi kita tidak mengenal Dia lebih dekat. Jangan sampai seperti itu. Menjadi pertanyaan besar bagi kita, seberapa jauh kita mengenal Allah dan seberapa jauh kita mengenal Kristus dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari pembacaan ini kita melihat bahwa dikatakan semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku dan tidak seorang pun mengenal anak selain daripada Bapa.
Tidak ada seorang pun yang dapat mengenal Kristus selain daripada Allah itu sendiri. Allah dan Kristus adalah satu dan mereka saling mengenal. Dan mereka berada dalam satu entitas Tritunggal yang kita percaya dalam doktrin kepercayaan kita. Dan dikatakan juga, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Kita, orang-orang percaya, kita yang terlahir sebagai orang Kristen. Jikalau ada yang bertanya, kenapa kita bisa terlahir Kristen? Kenapa kita terlahir sebagai orang-orang percaya kepada Kristus? Karena Allah, karena Kristus berkenan agar kita dapat percaya kepada Dia. Allah berkenan dalam kehidupan kita. Kita memperoleh anugerah karunia yang begitu luar biasa dari Tuhan sehingga kita terlahir Kristen dan menjadi orang percaya. Jadi jangan mengatakan bahwa kita orang Kristen lahir menjadi Kristen itu bukan karena tanpa kesengajaan. Bukan. Jangan sampai kita berpikir, kita lahir sebagai Kristen itu ya karena tiba-tiba kita jadi Kristen. Kita bisa memilih kepercayaan lain atau tidak. Karena Tuhan begitu baik sama kita sehingga kita terlahir menjadi Kristen. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka dalam kehidupan kita yang mengenal Allah, kita berkenan juga bagi Allah. Oleh karena itu dalam kehidupan ini kita harus betul-betul mengenal Allah, mengenal Kristus sebagai Tuhan kita. Bukan hanya sebatas tahu. Kalau hanya sebatas tahu, orang tidak percaya pun tahu tentang Kristus. Ketika kita bertanya kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, apakah mengenal Yesus? Mereka akan mengatakan, ya kami tahu Yesus, Tuhannya orang Kristen. Tapi mereka tidak mengenal Kristus itu secara pribadi. Sehingga mereka tetap berada dalam kepercayaan mereka. Apabila mereka betul-betul mengenal Kristus dalam kehidupan mereka, maka mereka akan bertobat dan akan memilih jalan kekristenan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita ini, marilah kita mau betul-betul menyerahkan kehidupan kita yang mengenal Tuhan. Bagaimana cara kita dapat mengenal Tuhan? Lewat persekutuan. Jangan sampai kita menghindari persekutuan-persekutuan di tempat kita beribadah. Di gereja kita, dalam ibadah biston, kategorial, atau ibadah apapun. Dan kita harus memberikan diri kita untuk mau merenungkan firman Tuhan setiap hari. Lewat kitab suci Alkitab yang kita baca, lewat doa yang kita panjatkan kepada Tuhan setiap hari. Maka lewat pada semuanya itu kita mampu mengenal apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Bukan hanya menjadi orang Kristen yang sebatas tahu, tapi tidak betul-betul mengenal Kristus dalam kehidupannya. Demikianlah firman Tuhan kita pada saat ini. Terpujilah Kristus. Amin. Adalah life story dalam frame yang ku abadikan. Bukan hanya gambar tapi arti tentang cinta, luka, dan harapan. Tak semua kisah harus terucap, cukup satu jepretan semua terjawab.